Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan itu seperti apa ya? Kalian pasti tahu karena sebelumnya sudah belajar pecahan di kelas 4. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara menjumlahkan pecahan jika penyebutnya sama dan jika penyebutnya berbeda. Nah, simak baik-baik video yang nanti akan ditampilkan. Jika ada kesulitan, silahkan bertanya kepada ayah dan bunda atau kepada tutor sebaya, dan boleh juga bertanya kepada bapak ibu guru. Sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama biasakan kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga semuanya dimudahkan untuk belajar dan mudah paham ya. Silahkan saksikan video berikut ini. Di kelas 4, kamu telah mempelajari berbagai jenis pecahan. Sekarang kita ingat kembali konsep pecahan. Perhatikan gambar, ibu punya 5 buah apel di piring. Ibu ingin tahu ada berapa bagian apel yang berwarna merah dan berapa bagian apel yang berwarna hijau. Untuk menentukan pecahan, buah apel yang berwarna merah di piring berjumlah 3. Dari semua apel yang ada di piring ada 5. Jadi kita bisa menulisnya 3/5. Artinya ada 3 buah apel merah dari jumlah seluruhnya 5 apel yang ada di piring ibu. Untuk apel yang berwarna hijau, setelah dihitung ada 2 apel dari semuanya 5 apel, sehingga bisa ditulis 2/5. Artinya ada 2 buah apel hijau dari jumlah seluruhnya 5 apel yang ada di piring ibu. Untuk bilangan 3 dan 2 disebut sebagai pembilang dan bilangan 5 disebut sebagai penyebut. Nah, kita bisa simpulkan bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Sekarang mari kita belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan, terdapat 2 pecahan yang akan dijumlahkan, yaitu 3/5 ditambah 2/5. Coba yang mana pembilangnya? Ya, pembilangnya adalah 3 dan 2. Penyebutnya adalah 5. Di 2 pecahan itu, penyebutnya sama, yaitu 5. Mari kita jumlahkan. Karena penyebutnya sama, yaitu 5, kita bisa langsung menjumlahkan pecahan ini. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi, hasilnya adalah 5/5. 5/5 itu bisa juga ditulis 1 karena 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Ayo kita berlatih melakukan penjumlahan dari pecahan di bawah ini. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan, nah coba dikerjakan. Apa yang harus kita lakukan? Karena ini penyebutnya sama, yaitu 4, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilang yang ada di atas ini. 1 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jadi, untuk penjumlahan pecahan berpenyebut sama, kita lakukan langsung penjumlahan pada pembilang karena penyebutnya sudah sama. Sekarang kita akan melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Perhatikan, terdapat 2 pecahan, 3/5 ditambah 1/4. Nah, mereka ingin dijumlahkan tapi
kita perhatikan terlebih dahulu penyebutnya itu masih berbeda, yaitu 5 dan 4. Sekarang kita harus melakukan bagaimana caranya agar penyebut mereka sama. Yang bisa dilakukan adalah kita mencari KPK atau kelipatan terkecil dari 5 dan 4. Bisa dengan cara seperti ini. Kita mencari kelipatan 5 itu ada berapa? 5, 10, 15, 20. Kelipatan 4, 8, 12, 16, 20. Dengan mudah kita bisa menemukan dua bilangan yang memiliki kelipatan yang sama di antara dua itu, yaitu angka 20. Maka KPK dari 5 dan 4 adalah 20. 20 juga bisa didapatkan dengan cara mengalihkan 5 dikali 4 atau 4 dikali 5. Ketika penyebutnya dikalikan 4 atau 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya untuk pecahan pertama 3/5. Karena penyebutnya 5 itu dikali 4, berarti pembilangnya juga harus dikali 4, yaitu 3 dikali 4. Ditambah untuk pecahan kedua 1/4, karena untuk mendapatkan 20 itu 4 dikali 5, nah maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5, yaitu 1 kali 5. Kita ke bawah, sama dengan 3 kali 4, 12 per penyebutnya 5 kali 4, 20, ditambah 1 kali 5, 5 per 4 kali 5, 20. Ketika penyebutnya sudah sama, kita bisa menjumlahkan pembilangnya. 12 ditambah 5 sama dengan 17. Jadi 17 per 20. Sekarang kita akan bersama-sama melakukan penjumlahan dari pecahan ini. 5/6 ditambah 2/3 sama dengan, apakah kamu masih ingat bagaimana caranya untuk menyamakan penyebut dari 6 dan 3? Ya, kita bisa melakukannya dengan melihat KPK atau kelipatan terkecil dari 6 dan 3. Apakah kamu sudah tahu berapa KPK dari 6 dan 3? Ya, betul, KPK-nya adalah 6. Untuk pecahan yang pertama, yaitu 5/6, penyebutnya 6 akan dikalikan dengan 1 agar menghasilkan 6. Dan untuk yang kedua, pecahannya 3 harus dikali berapa agar menjadi 6? Betul, 3 akan dikalikan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 6. Ketika penyebutnya dikali 1 untuk pecahan pertama, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 1, yaitu 5 dikali 1. Untuk pecahan yang kedua, karena penyebutnya dikalikan dengan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2, yaitu 2 dikali 2. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita akan menjumlahkan karena penyebutnya sudah sama, yaitu 6. 5 kali 1 sama dengan 5 dan 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti ada 5/6 ditambah 4/6. 5 ditambah 4 sama dengan 9/6. Nah, 9/6 ini masih bisa kita sederhanakan. Caranya, kita akan membagi 9/6 dengan bilangan yang menghasilkan angka yang paling kecil atau paling sederhana. Nah, kita bisa membaginya, pembilang dan penyebutnya, dengan 3. 9 dibagi 3, 3, 6 dibagi 3, 2. Jadi, hasilnya untuk pecahan biasanya adalah 3/2. Apakah kamu masih ingat bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? 3/2 bisa juga diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/2.
Setelah kamu mendengarkan penjelasan dan sudah paham dengan penjumlahan pecahan, silakan mengerjakan lembar kerja yang sudah disediakan. Jawabannya boleh ditulis di buku. Selamat mengerjakan.